Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Renata Gracia Taunomang dengan NIM 22101091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan bilingual bilkultural dalam mata kuliah pendidikan anak tunarungu dengan dosen pengampu Bapak dosen Andi Dewangga Permana Putra, SPD MID. Dalam topik pembahasan pendekatan bilingual bilkultural, saya akan menjelaskan mulai dari definisi, karakteristik utama, implementasi, kelebihan, kekurangan, dan contoh program. Dan langsung saja kita masuk dalam penjelasannya. Secara definisi, pendekatan bilingual bilkultural mengakui bahasa isyarat sebagai bahasa pertama anak tunarungu dan bahasa lisan atau tulisan sebagai bahasa kedua sambil menghargai dan mempromosikan budaya tuli. Dalam pendekatan bilingual bilkultural mempunyai karakteristik utama, yaitu yang pertama, pengajaran bahasa isyarat sebagai bahasa pertama. Fokus pada input bahasa isyarat, anak tuli sejak dini diberikan stimulasi bahasa isyarat yang kaya dan alami, seperti percakapan sehari-hari, dongeng, dan lagu. Kemudian lingkungan bahasa isyarat. Lingkungan keluarga dan sekolah menciptakan suasana di mana bahasa isyarat sebagai bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu pengajaran bahasa lisan atau tulisan sebagai bahasa kedua. Setelah penguasaan bahasa isyarat, bahasa lisan atau tulisan diajarkan setelah anak tuli cukup menguasai bahasa isyarat sebagai dasar komunikasi. Bahasa lisan atau tulisan berfungsi sebagai alat bantu untuk berinteraksi dengan masyarakat dengar. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu penekanan budaya dan identitas tuli. Apresiasi terhadap budaya tuli, di mana pengajaran menekankan pentingnya menghargai budaya tuli, sejarah, dan kontribusi komunitas tuli. Dan karakteristik yang keempat yaitu keterlibatan role model tuli dalam pendidikan. Sebagai guru atau asisten guru, role model tuli dapat menjadi guru atau asisten guru yang memahami kebutuhan dan pengalaman anak tuli. Dan sebagai mentor, role model tuli dapat menjadi mentor bagi anak tuli, serta memberikan dukungan emosional dan berbagi pengalaman. Dan karakteristik yang kelima yaitu pengakuan terhadap komunitas tuli sebagai minoritas linguistik dan kultural. Hak untuk menggunakan bahasa isyarat, komunitas tuli memiliki hak untuk menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utama mereka. Dan itulah 5 karakteristik utama dalam pendekatan bilingual bilkultural. Selanjutnya, implementasi pendekatan bilingual bilkultural. Yang pertama, immersion bahasa isyarat. Anak tuli perlu berada dalam lingkungan sehari-hari di mana bahasa isyarat digunakan secara konsisten di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru harus memiliki kemampuan bahasa isyarat yang sangat baik untuk dapat menyampaikan materi pelajaran secara efektif dan mencontohkan penggunaan bahasa isyarat yang tepat. Semua mata pelajaran diajarkan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utama dengan dukungan visual dan materi yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak tuli. Kemudian yang kedua, pengajaran bahasa kedua. Dimulai setelah penggunaan bahasa isyarat, pengajaran bahasa lisan atau tulisan dimulai ketika anak tuli memiliki dasar yang kuat dalam bahasa isyarat. Metode pengajaran bahasa kedua disesuaikan dengan karakteristik anak tuli seperti penggunaan visual, kinestetik, dan repetisi. Kemudian yang ketiga, kurikulum budaya tuli. Kurikulum mencakup sejarah komunitas tuli, tokoh-tokoh penting, seni sastra, dan aspek budaya lainnya. Kurikulum mengakui keberagaman dan komunitas tuli dan mendorong rasa hormat terhadap perbedaan. Kemudian yang keempat, keterlibatan komunitas. Kerjasama dengan orang tua, libatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan dukung mereka dalam menciptakan lingkungan bahasa isyarat di rumah. Kolaborasi dengan profesional tuli dengan bekerja sama dengan para penerjemah bahasa isyarat, pendidik tuli dan ahli bahasa isyarat untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Ada pula contoh program pendekatan bilingual bilkultural. Yang pertama ada program ACL atau English Bilingual Education. Program ini sangat umum di negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat dan Kanada. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bahasa isyarat Amerika atau ACL dan berbahasa Inggris secara seimbang.
Secara kurikulum, bahasa isyarat untuk semua mata pelajaran diajarkan dalam bahasa isyarat Amerika sebagai bahasa utama, dan bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa kedua dengan pendekatan yang visual dan kinestetik, dan terdapat kurikulum khusus yang membahas sejarah, budaya, dan isu-isu yang relevan dengan komunitas tuli. Dalam implementasi, guru yang bilingual harus menguasai ACL dan bahasa Inggris dengan baik. Sekolah menciptakan lingkungan di mana ACL digunakan secara konsisten dengan penggunaan teknologi seperti video, aplikasi, dan perangkat lunak untuk mendukung pembelajaran bahasa isyarat dan bahasa Inggris, serta mengundang anggota komunitas tuli untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, Swedish Bilingual Education for the Deaf. Program ini diterapkan di Swedia dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Swedia baik lisan maupun tulisan, dan bahasa isyarat Swedia atau SSL secara seimbang. Secara kesimpulan, pendekatan bilingual bilkultural, setiap metode komunikasi dalam pendidikan tunarungu memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Pemilihan metode terbaik seringkali bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebutuhan individual anak, tingkat dan jenisnya, preferensi dan dukungan keluarga, serta sumber daya yang tersedia dan juga konteks sosial dan budaya. Demikian penjelasan mengenai pendekatan bilingual bilkultural. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.